Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Pada sehat gak? Baik. Oke, mungkin kali ini kita bakal bener-bener santai aja ya belajarnya. Karena kemarin juga sambil belajar udah dikasih ya file buat explore-nya gitu. Oh iya, hari ini tuh kita tuh bakal belajar tentang navigation nih. Sebenarnya ini tuh lebih ke back end dikit sih ya. Cuma masih oke lah. Ini tuh chill banget guys sesi kali ini sumpah. Oh iya, untuk mini project sendiri kita tuh kalau aku sih sebenarnya bebas aja ya. Nanti kalian mau tinggal kumpulin yang file aku, misal di explore ubah-ubah dikit juga itu oke banget kok guys. Sorry ya, bentar. Jadi buat sertifikat juga, kalau sama aku achieve-nya kan kayaknya gampang deh. Soalnya project kemarin aja kumpulin tambahin dikit aman. Oke, kita mulai ya. Kemarin gimana nih so far? Aman nggak? Atau masih ada error, masih ada bingung, atau gimana nih? Kalian aman kemarin? Semoga aman ya. Oke, karena hari ini tuh kita belajar tentang navigasi dasar ya. Di sesi study jam sih bakal belajar tentang apa sih? Kita tuh bakal belajar tentang basic navigasi, lebih tepatnya push and pop, terus spacing data antar screen juga atau antar page, terus simpelnya app flow tuh kayak gimana sih? Kan kemarin kita juga belum sempat bahas itu ya, karena kita kemarin bahas widget gitu guys. Nah, untuk widget mungkin kemarin juga kita apa sih udah belajar sebagian ya, tapi kalau masih ada yang pusing atau misal masih ada yang bingung, boleh chat aku atau nanti juga di sesi 4 kita bakal belajar lagi tentang widget. Tapi nanti sorry, sesi 4, maksudnya pertemuan keempat, kita tuh bakal belajar juga pakai API ya, tapi mau API. Oke, navigasi dasar. Jadi maksudnya dari belajar tentang navigasi dasar ini tuh intinya kita tuh si navigation tuh kan sebenarnya inti dari mobile apps ya. Tanpa navigation, of course, kita tuh cuma punya satu halaman gitu dan itu gak mungkin gitu ya kalau dalam sebuah aplikasi dia cuma punya satu page dan pasti kesannya udah mati gitu, buat apa, mending pakai PDF gitu. Oke, jadi ya mulai dari navigasi dasar dulu nih. Nah, navigasi ini tuh konsepnya tuh dalam mobile apps tuh paling penting lah gitu.
setiap kali pengguna atau user tuh pasti kan berpindah dari halaman login ke dashboard itu kan pakai navigation ya kalau di mobile apps. Terus misal buka page apapun ataupun mau apa ya, mau masuk page selanjutnya atau kembali ke page sebelumnya itu tuh pakai navigation guys. Nah ini tuh semua ini tuh kan terjadinya karena ada navigation itu sendiri. Navigation itu sendiri, sorry ya, saya. Nah navigasi itu diaturnya tuh kan pakai class ya kalau di mobile, namanya tuh navigator ada. Contohnya seperti, sorry saya search dulu. Contohnya seperti ini, navigasi itu ya. Nah, cara penulisannya seperti ini guys, pakai navigator. Oke, nanti kita lanjut ya ini ya, hanya selewat saja dulu untuk yang itu. Nah, terus di sini tuh kita juga di navigasi itu tuh kan kemarin kita udah belajar nih tentang root dikit dan tentang screen atau page gitu ya, biar gak terlalu bingung lah ke kitanya. Jadi kan kemarin tuh misal kalau screen tuh kayak page-nya lah yang widget, yang isinya tuh widget yang buat hasil UI-nya gitu. Seperti apa? Seperti ini guys. Kalau screen sendiri tuh, nah ini tuh namanya screen guys. Tapi kalau proses dalam misal menjalankan sebuah mobile apps-nya, sebuah aplikasinya, kalau dipencet atau passing data antar halaman, nah itu tuh namanya, maksudnya itu tuh root gitu. Nah misalkan biasanya screen itu atau page tersebut tuh dipakai buat homepage, profile page, setting page, atau apapun itu, nah tampilan UI-nya gitu. Itu tuh disebut screen atau page, guys. Kalau root itu objek yang ngatur perpindahan antar screen-nya lah buat misal buat masuk suatu homepage atau dashboard, buat masuk keluar page gitu. So far aman nggak? Atau aku ngejelasinnya kecepatan? Atau aku ngejelasinnya kurang jelas? Aman. Oke, thank you ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, simpelnya tuh jadi screen tuh apa yang kita lihat, kalau root itu jalannya gitu. Contohnya tuh kan tadi kayak homepage sama misal let's say misal detail product page lah gitu. Nah, itu tuh bikinnya tuh pakai screen material page root. Nah, itu tuh maksudnya apa? Nanti aku jelasin ya. Jadi root tuh yang pasti kan ngehubungin antara kedua screen itu gitu, guys. Nah, apa itu sih material page root, guys? Nah, yang dimaksudnya tuh kan material page root ini tuh bawaan Flutter yang ngatur transisi antar halaman, animasi, default material desainnya nih. Nah, maksud animasi defaultnya tuh gimana kalau di Android tuh dia kayak gini, guys. Nah, ini kan jadi masuknya tuh kalau kalian perhatiin transisinya tuh dari kanan ke kiri. Nah itu tuh default dari material desain Flutter sendiri. Tapi kalau di iOS biasanya tuh itu tuh dari atas ke bawah gitu guys. Sorry, dari bawah ke atas. Kalau yang apa ya? Kalau yang Android slide-nya dari kanan ke kiri. Kita lanjut ya. Contoh material page root ini tuh penulisannya seperti ini guys. Maksudnya tuh apa? Navigator, ini nih maksud dari codingnya ya. Navigator of context push material page root buildernya konteksnya apa. Jadi maksudnya di sini tuh, aku bakal jelasin ya. Nah, yang tadi yang konteks itu tuh lokasi kayak widget tree-nya mau nge-navigasiin kemana nih. Nah, mau nge-push-nya kemana nih. Ini tuh jadi kayak apa ya, pohon ininya lah, struktur pohonnya gitu sih navigator ini tuh. Kalau misal si ininya apa nih Kak, si material page root-nya, nah itu tuh kayak buat nge-create root atau mat design transisinya kayak yang tadi itu loh, yang default itu. Nah builder tuh kan itu tuh sebenarnya fungsinya tuh buat ngarahin atau nge-navigate ke page yang kita mau gitu. Contohnya kayak gimana nih, ini kan
builder. Nah, kita tuh mau ngarahin kemana nih? Ke page yang mana atau ke file yang mana? Kita misal mau ngarahin ke product detail screen nih. Nah, kita tuh di sini tuh setting root-nya tuh, misal argumen tuh kayak wadahnya lah, bukan wadah apa sih ya? Bentuk argumennya tuh kita tuh namain ini tuh produk gitu lah. So far aman nggak? Aman nggak guys? Sorry ya, aman nggak? Yang ngerasa aman boleh deh ketik satu. Aman nggak? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, oke. Kita lanjut. Nah, jadi sekali lagi ya, si navigator yang ini nih. Sorry. Si navigator ini tuh kayak pohonnya gitu. Material page routine itu kayak buat tempat navigasiinnya gimana, buat konteks yang tadi, buat transisionalnya gimana. Terus di sini builder konteks ini tuh buat ngarahin ke file atau ke page yang kita mau kemana, dan setting di sini tuh kita buat pasang root settingnya pakai argumennya misal kita produk. Nah, ini tuh nanti berkaitan lagi guys. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi kan kalian mungkin lihat ada bacaan push nih di situ. Kita bakal jelasin di sini ya. Jadi ada istilahnya tuh di sini tuh push and pop gitu guys. Push and pop tuh apa sih? Nah, misal contoh push nih. Kayak gini kan. Sebenarnya sama aja, misal push tuh gini. Kalau misalkan tadi root tuh buat ngejalanin, bukan sama aja, sorry salah ngomong saya. Kalau misal yang material page root itu tuh ngarahin kan proses kerjanya, ini juga sama proses kerjanya, tapi kalau push itu sendiri itu lebih ke aksinya. Misal nih, di sini kan dia nge-send argumen nih, namanya tuh produk, ke produk detail screen kan. Nah, dia tuh nanti tuh bakal ada passing data. Passing datanya di mana nih kalau kita misal nih, aku contohin aja ya. Misal di sini kan tadi kita di sini nih. Nah, kita tuh kan nge-push di sini ya, argumennya produk. Nah, kita tuh misal di sini kan tadi mau nampilin yang ini nih. Kita di home. Kita di home kan. Kita mau nampilin detail produknya. Waktu kita diklik, nah, waktu kita ngeklik itu tuh ngirim apa ya? Kalau istilahnya mah kalau barang gitu ya, dia tuh packing barang dalam sebuah kopernya tuh dikirim, dan si passing data ini tuh proses pengirimannya gitu, bukan pengiriman ya, proses harus buka si koper itu gitu guys. Sorry ya. Nah, jadi ada di sini tuh ada push, ada passing data, tanya ke sini nih, bentar ya, passing datanya ke sini. Nah, ke halaman tujuan, maksudnya halaman tujuan gimana, kan tadi udah di-push tuh yang produk ini dari argumen nih. Dari argumen sini, Dari argumen sini kan, dia nge-push ke produk detail screen, ke file ini, ke file sini kan. Nah, dia tuh nge-push kemana? Nih, ke sini. Bentar, produk ini. Nah, ini kan tadi nge-pushnya ke produk detail screen kan. Di sini ya tuh maksudnya tuh apa?
apa. Nah, kan dia tuh nyari produk ini ya. Model root-nya tadi kan ngambil dari sana. Terus konteksnya yang mana, argumennya gitu kan. Di sini tuh setting argumen as produk karena tadi kita manggilnya yang produk ya. Seperti itu guys. So far aman nggak atau pusing? Dan untuk misal ya, kita tuh kan di situ tuh manggil bukan cuma maksudnya manggil misal kayak nama produk, kita manggil price itu tuh di sini nih guys. Di scaffold. Kita tuh ngambil si apa? Ini nih. Kita tuh ngambilnya tuh di sini dipanggil lagi gitu. Apa yang dibutuhin, misal mau nampilin price or kita mau apa? Mau manggil image gitu. Kita lanjut ya. Nah, analogi singkatnya tuh gimana sih? Yang maksud aku tadi tuh ya ini, kayak case-nya tadi kan kejadiannya di home screen ya. Kita tuh punya data nih, anggap aja lah si yang tadi produk itu tuh kita bentuknya tuh data produk gitu. Terus kan kita bungkus nih. Nah, si data itu tuh jadi masuk ke dalam navigator kan di bungkusnya tuh. Misal nih, kita naik taksi ikut-ikuti. Nah, itu tuh proses push-nya gitu guys. Dan kita tuh bawa koper yang berisi data tersebut atau argumen tersebut. Nah, di yang produk detail screen tadi kita harus buka koper tersebut gitu. Argumen tersebut yang tadi yang aku jelasin as product gitu. Yang aku jelasin ini as product argumen. Nah, ini statement ini guys. Contoh case lainnya misal ya, selain di page ini tuh biasa kejadian di edit atau delete push and pop itu, tapi paling sering ditemuin tuh di edit kalau di apa? Biasanya kalau di delete dia pakai pop juga, pop doang juga bisa. Contohnya gimana nih? Misal nih kalau di edit kan kita tuh di sini tuh nge-push dulu ya aksinya yang tadi waktu klik button edit nih di sini. Waktu kita klik icon edit, kita kan on press tuh. On press tuh kan berarti waktu ngeklik kita tuh nge-push kan navigatornya kita push, udah gitu tuh kita mau arahin ke produk home screen gitu guys. Nah, buat root name-nya kan kita argumennya kita tuh pakai loaded product di situ teh, di situ tuh, sorry. Di situ tuh karena kita tuh mau ngeload produk sebelumnya gitu guys. Maksudnya produk sebelumnya gimana nih? Kayak ini kan, sorry. Kita mau edit nih, edit. Nah, waktu kita klik edit, itu kan ke-push nih. Kan otomatis dia tuh, kita nih mau ngedit nih, nampilin data sebelumnya nih. Nah, itu tuh namanya dia tuh waktu ngeloaded produk teh, produk tuh, sorry ya, sorry saya orang Sunda. Nah, waktu ini waktu ngebuka produknya tuh itu tuh dalam proses passing data kan, passing data juga dia. Nah, di situ tuh dia tuh mulai loaded produk dan waktu diterima misal si produknya dia nampilin ini kan existing ID yang sebelumnya yang tadi kita klik itu kan masuknya ke ID gitu guys. Apa cara nampilinnya gimana aja? Oke, sebenarnya kan ini tuh di atas tuh emang dia tuh ada controllernya guys. Kita ini ya, kita sambil belajar controller juga. Product from screen. Nah, sebenarnya kan di sini juga kita tuh ada controllernya ya. Nah, di sini ada controllernya. Nah, kita tuh panggil ini nih. Panggil lagi di bawah. Kita panggil lagi. Nah, kenapa sih? Mungkin kalian wondering kan, kenapa sih ininya bisa keisi gitu? Udah keisi kan, tetap data yang sama waktu ngedit. Karena dia tuh pakai dependensi yang di change itu guys. Yang di change dependensi
Dia tuh ini nih, is init. If kalau misal ada datanya, kan dia tuh keluar. If kayak biasanya lah, nih kayak gini. Nah, if kayak biasanya. Add is product. Mungkin kalian kalau if udah ini ya, udah biasa lihat. Kan kita di sini tuh pakai ininya tuh add ya. Nah, ini nih. Kita pakai model root-nya tuh pakai konteks yang tadi nih. Nah, kita panggil lagi di if-nya tuh si produk ini. Jadi dia emang, kita kenapa manggil ID? Karena kita kalau nggak klik ID itu tuh pasti keluarnya random guys waktu diklik. Makanya dari itu kita perlu manggil si ID-nya itu. So far aman nggak? Yang pusing bilang 2. 2. Oke. Okay. Rata-rata yang masih pusing di mana nih? Sorry ya. Aku mungkin jelasinnya kecepatan juga. Boleh deh kalian pusing di mana? Pusing di sini kah? Sorry. Pusing waktu di push? Atau pusing waktu passing data? Atau pusing yang mana? Atau pusing yang edit ini nih, misal kita udah pakai dependensi yang did change dependensi. Boleh deh komen ya. Yang pusing bagian ini komen 3, yang pusing bagian 5. 2, 5, 5, 5. Ini ya. Oke. Okay. Oke, aku jelasin lagi ya. Kan ini tuh biasanya kalau ini ya, dari sini deh enaknya. Kalau kita push nih, kita tuh kan kirim data kayak tadi ya. Oh ya, jadi pakai model root ngambil data-datanya ya Kak. Ini ya maksudnya, bentar. Iya, emang karena dia halaman tujuannya kan tadi itu, waktu dari bekas spacing kan, dia yang mengambilnya itu. Oke. Jadi, kita lanjut ya. Nah, kita kan misal di edit tuh kita kan push data ya. Push data dulu nih, kita pencet button edit, udah kepencet buttonnya, itu tuh kan proses push ya. Di push kemana? Mintanya push ke product home screen. Oke. Okay. Root name-nya yang argumen mana nih, loaded product, maksudnya loaded product tuh kita mau ngeload produk. Oh iya, ini tuh argumennya dibikin sendiri ya guys, bukan apa sih namanya, bukan bawaan class mereka. Nah, udah gitu tuh kita mau ngeload produk sebelumnya kan. Nah, di sini tuh kita mau ngedit tuh pakai di change dependency guys. Misal nih di model root ini nih. Nah, model root ini of context setting argumen kan. Seperti biasa, if args is produk tadi itu dari argumen tadi dipanggil, kita panggil di sini. Nah, terus kita di sini ada existing ID kan, existing ID args.id. Ini sebenarnya wajib banget kalau misal buat edit data ya, karena gak mungkin edit data tuh bulk. Kalau misal kita gak pakai ID buat edit data ini gitu, pasti dia tuh ngeditnya tuh biasanya ya antara keedit semua gitu atau gak emang error, tergantung case coding sebelumnya gitu guys. Nah, misal ini kan name controller.text args.name, ini tuh kita manggil namanya nih, nama produk. Di sini price, kita manggil nama price, kita manggil harga, dan di sini tuh kan ada image yang controller yang image juga ya. Di sini tuh kita ngambil image-nya gitu. Kalau misal nggak ada datanya, ya udah gitu loh, kosong, emang yang tadi datanya guys. Itu false-nya kalau nggak bisa. Nah, di sini masih pusing nggak? Masih mungkin ya. Jadi sini tuh proses spacing tetap, karena datanya tuh tetap diterima dari si push yang tadi guys.
Paham? So far? Masih pusing? Masih pusing? Klik 3. Gak apa-apa, aman, santai, santai guys. Aman-aman. Oke, terima kasih ya. Oke. Nah, kita pop nih. Pop itu kembali kan setelah user, misal ya. Dalam case edit itu kan setelah user submit nih, submit atau update data baru, form itu kan ketutup ya. Otomatis, misal ya, kita ubah price deh, kita change di 20.000, 2.000 deh. Ini kan dari awal ya, nge-push, ini kan datanya nge-paste, ada di passing nih, udah ada nih. Terus nih, kita mau simpan, itu tuh namanya proses pop. Kan keluar lagi nih di sini. Nah, itu namanya pop, guys. Jadi, simpelnya tuh gini lah. Kalau konsep stack-nya tuh kayak tumpukan piring, misal nih, kalian buka halaman baru, itu tuh nge-push. Nah, kalau kalian kan udah di halaman itu kan berarti datanya tuh udah ke passing, sorry. Nah, waktu kalian ngesimpen datanya kan kalian balik lagi ke page yang tadi. Nah, itu tuh namanya pop gitu, guys. Jadi gitu. Jadi intinya tuh mau ke halaman A, udah sampai di halaman B, balik lagi ke halaman A, itu namanya push and pop. Jadi konsepnya sendiri itu lebih ke misal kan kalau navigator push itu kan pindah ke halaman baru nih. Kalau navigator pop itu pindah ke halaman sebelumnya. Flow-nya tuh gimana? Flow-nya tuh yaitu ngatur perpindahan halaman. Kalau passing data itu ngirim data ke halaman tujuannya. Kalau passing data yang backward gitu ya, mengirim data saat kembali. Mengirim data saat kembali tuh kayak gimana nih? Misalnya kayak gini nih. Bentar ya. Biasanya ada kan kalau kalian suite alert kayak di biasanya tuh di web-web misal ada checklist gitu kan, data berhasil disimpan atau gimana lah. Nah, terus teh misal ada kan bacaan misal bawahnya tuh biasanya ada cancel atau apa gitu, lupa lagi biasanya ada yang gitu. Itu tuh namanya passing data backward. Kalau misal contoh kasusnya tuh biasanya si navigator pun itu macam-macam atau bisa home ke produk detail kayak yang kita tadi atau kalau misal pop nih, pop itu dari yang page detail balik lagi ke home. Terus misal kasus yang passing data ini tuh kayak yang tadi isi produk list detailnya, maksudnya isi produk apa ya maksudnya? Isi page detailnya itu loh. Nah, itu. Terus kalau misal sebenarnya sesimpel hari ini sesimpel itu guys, udah gitu. So far ada yang mau ditanyain nggak? Atau kurang jelas? Yang masih bingung, ketik 6, ketik 6, sorry. Yang udah paham, ketik 7. Atau ada yang mau ditanyain yang materi sebelumnya, mungkin yang ini, yang Android Studio, mungkin ada yang belum, terus atau yang mau ditanyain tentang cara bikin teks, kolom, atau misal bikin row, boleh? Aku sengajain sesi ini materinya pendek itu kan karena kalian juga mau libur ya, udah libur mungkin. Dan juga untuk materi-materi sebelumnya mungkin ada yang belum paham kan? Belum semua, gak apa-apa karena kita juga di sini kalau aku ya sama aku bikin project tuh chill aja tuh maksudnya eh projectnya yang kemarin aku kasih ditambahin dikit aja udah oke banget kok. Oke, yang pusing waktu jujur aku masih stuck di install yang Android SDK itu kak. Oh iya ya, sorry banget aku lupa waktu itu gak buka chat. Itu tuh Gradle ya. Gradle tuh kalau nggak salah bentar, aku lupa gak ini gak apa screen record kemarin tuh. Bentar ya. Yang lain boleh di komen apa aja yang kemarin kendala.
Oh iya, eh, tinggal setupnya aja ya. Oke deh, karena kita juga maksudnya tuh study jam sesi 4 tuh kalau nggak salah sesudah ini ya, sesudah tahun baru guys. Jadi kita juga masih punya banyak waktu gitu. Bentar ya. Mungkin kemarin juga masih ada yang pusing ya di bagian apa namanya? Bagian widget gitu. Aku bakal jelasin lagi deh. Bagian widget deh itu ya. Bagian bikin kayak row, kayak padding mungkin ya. Ini emang lebih ini sih, lebih pusing ya kalau main widget. Karena semuanya widget yang ada di ini tuh gitu guys. Kayak yang tadi nih, kita langsung ke codingnya, kita coba ya. Biar enak. Bentar ya. Android Studio ya. Apa? Gradle ya. Sambil ini deh, sambil jelasin yang kemarin aku rewind lagi ya. Nah, jadi guys, kan kemarin tuh mungkin masih pada bingung ya. Sebenarnya kan semua di Flutter itu namanya widget ya, mulai dari kontainer, mulai dari teks, mulai dari apa ya, semua button itu tuh kan semuanya widget lah pokoknya kalau di apa, kalau di Flutter gitu. Nah, sebenarnya cara coding untuk widget sendiri itu atau cara penulisannya tuh sama aja kayak di CSS ya, bermacam-macam gitu. Nah, contohnya bikin kontainer tuh gimana? Width 80, width kemana? Yang lebar sini ya, kanan sampai kiri itu width 80, maksudnya apa? 80 px ya guys. Hey, hey gitu tuh dari atas ke bawah itu tuh 80 px color. Ini tuh dia tuh pakai class-nya dari ngambil dari si ininya sendiri. Oh iya, aku dari sini deh jelasinnya, sorry, dari atas. Mau dari mana? Nah, kita kan di sini bikin class ya buat product card. Nah, di sini tuh kita bikin extend stateless widget. Stateless widget tuh yaitu yang hanya UI yang bukan nggak berfungsi sih. Ini nih, stateless widget itu tuh kan di sini tuh ada app bar nih. Aku mau jelasin lagi deh biar kalian yang juga ingat lagi. Ini nih, yang atas ini tuh namanya app bar. Yang keseluruhan ini dari layar atas sampai bawah keseluruhan itu tuh namanya scaffold, guys. Scaffold itu yang pembungkusnya itu. Bentar ya. Scaffold tuh ini nih. Scaffold. Sorry, saya di sini. Nah, scaffold ini tuh scaffold tuh Tuhannya guys. Dan juga ini tuh app bar yang produk katalog nih. Nih, ini tuh app bar atas atas ini. Oh, ayo kelihatan gitu ya. Ini tuh app bar guys namanya. Terus di sini tuh kan icon semua ya. Icon semua itu kita balik lagi. Kita belajar tentang ini ya, tentang styling dasar gitu. Colors kita dari sini. Kan di sini tuh karena aku mau nge-build widget yang build image, yang detail itu ya. Nah, kan di sini tuh kalau misal if manggil produk yang tadi, ngambil dari yang tadi kita argumen if product image URL, kalau image URL-nya is empty, kosong, misal gak ada image-nya, hasilnya tuh return, kita tuh keluarin kontainer, misal kontainer tuh apa? Ya hanya seperti biasanya wajarnya kontainer lah, kosongan ya, kita kasih width,
80, misal 80 px, Heg 40 px, color kita ambilnya di sini class dari si Flutter-nya sendiri, gray 3, misal gray, ininya 300 gitu. Terus child-nya apa? Child-nya tuh kita ambil icon sini tuh sama ya kelas dari si apa? Siapa itu tuh namanya? Dari si Flutter-nya sendiri. Contoh misalkan kita mau ini deh bikin produk dulu yang gak ada gambarnya ya. Bentar. Produk yang gak ada gambarnya. Nah, ini guys maksudnya. Kan kita di sini width 80 nih, height 80. Dan kita gak ada gambarnya kan kita pakai gray nih. Nah, seperti itu guys. Kita lanjut ya. Terus kalau misal di sini nih, bentar ya. Kita mau jelasin juga maksudnya tuh untuk fit tuh apa? Box fit cover. Kalau misal gak pakai cover, kalau nggak salah dia tuh si padding kanan kirinya tuh gak akan ke cover semua guys. Terus di sini juga border radius. Oh iya, ini aksi on tap tadi ya yang kita jelasin, yang kita pelajarin sebelumnya. Gitu. Border radius ini tuh kita manggil class dulu, circular 12, ini tuh bisa diubah ya, bisa ke 8, bisa ke 10 juga, padding, edge inset, all 12, titik 0, itu tuh maksudnya apa? Jadi semuanya tuh, kenapa 12,0? Karena biar semuanya rata. Kalau kalian mau nih, misal 12, 14, 12, 14 juga bisa gitu. Kalau misal mau rata semua, kalian tulis aja, misal 13,0, 14,0, itu oke. Terus misal kita tuh child row. Row itu apa sih? Row itu kan yang ke bawah ya. Nah, row itu tuh misal kita kalau misal mau bikin yang list gitu loh, yang list ke bawah. Kita mau bikin list ke bawah itu kan pakai row. Nah, yang bisa pakai border radius atau misal kalau mau pakai padding juga oke, pakai color iya boleh banget. Terus cara teks nih, misal kita mau bikin ini text field ya. Text field itu masuknya stateless widget. Bentar. Nah, ini nih. Nah, kalau text field ini sendiri, ini tuh kalau seperti biasa di Flutter tuh kayak CSS-nya tuh dalam satu gitu, dalam satu widget ya, nggak terpisah-pisah kayak di web guys. Kalau di web kan CSS internal, eksternal gitu ya. Kalau internal dalam filenya disimpan di header kalau nggak salah ya. Kalau misal eksternal kan dipisah file ya, tapi seperti pada awalnya, pada basicnya gitu. Kalau misal styling di Flutter sendiri itu di dalam widgetnya sendiri seperti ini guys. Oke. Okay. Nih. Nah, maksudnya tuh apa? Misal ya. Kan di sini tuh ada edge insert form TRB gitu ya. Ini tuh buat padding. Terus buat bottomnya tuh kan ini nih. Maksudnya tuh bottom prefer size-nya tuh dia tuh butuh segini, buat paddingnya tuh butuh segini dia tuh gitu guys. Buat border radius misalnya, nah, border outline input border, nih misal fill color white, ini tuh warna si teksnya. Terus border outline input border kan dia tuh pengennya border radius tuh border luarannya circular, size-nya 30 nih. Border side-nya non. Soalnya kalau misal gak pakai non, itu kalau nggak salah kalau nggak pakai non sama sekali, dia tuh bakal agak berantakan dikit.
And then di sini ada size box. Size box tuh maksudnya gimana, kan di sini kolom ya. Nah, maksudnya children itu kan ukuran dari apa sih? Dari bentuk kolomnya lah. Nah, size box-nya tuh dia tuh minta height-nya 16. Tapi kalau misal kita gak pakai width, biasanya dia tuh default ngikutin settingan ya. Terus misal ya, walaupun di if, emang kalau di Flutter, kita tuh of course tempelin stylenya ada di dalam widget itu sendiri. Nih, kayak ini. Mungkin kalian, oh iya, textile. Cara textile itu, jangan lupa ya, kadang waktu dulu aku juga sering lupa tuh, kalau misal color nih, color titik gray, koma ya, bukan titik gitu, dan di akhirnya harus tetap ada komanya buat penutup, setelah penutup kurungnya. Nah, di sini tuh maksudnya tuh apa nih yang di list view builder sebenarnya kita nanti bakal belajar bikin juga di sesi 5 ya, di pertemuan kelima kita bakal bikin pakai mock API. Nah, oke. Bentar, siapa tahu ada yang mau ditanyain dulu gak? Atau masih aman? Yang belum, yang masih bingung, boleh di dan bilang aja bingungnya di mana. Pedal ya. Oke. Nanti aku cariin ya. Oke. Kayak yang oke, terima kasih ya. Bentar. Takutnya right, oke, dari sini deh. Dari sini deh. Sebut tadi, ini tuh yang produk tadi kan, class-nya kita tuh harus deklarasiin, guys. Final string ID. Nah, string, kalau misal string tuh buat apa? String tuh kalian mungkin beberapa pasti udah tahu lah ya, string itu buat statement gitu. Kalau misal double tuh buat price. Kalau double, misal pakainya in ya. Kalau price pakainya in, misal itu tuh kurang efektif karena dia tuh kadang error, makanya pakai double. Nah, image URL dia tuh pakai string karena apa? Karena dia tuh nanti kan sebenarnya kita pakai image URL tuh bisa masukin URL, bisa pakai image network ya. Tapi itu tuh ujung-ujungnya si filenya kan bentuknya string, guys. Jadi kita pakainya string. Nah, buat outputnya kita tuh harus pakai ini juga, required this ID, name, price, image URL gitu, guys. Terus product provider kan. Apa maksud file ini mungkin ya di sini tuh, oke. Kalau misal produk provider ini, aku tuh di sini tuh sebenarnya lebih ininya buat ke fitur search sih, buat ke fitur cari yang di sini. Misal pas kayak yang search query, sorry salah. Search query itu tuh ini nih. Misalkan kita search query is empty, return produknya emang nggak ada gitu. Tapi kalau misal apa sih? Returnnya ada ini gitu. Nggak ada, sorry. Nah, yang else sebenarnya ini bisa disimpan, dibalikin ya. Kalau misal if return product where prod ini tuh ini ya penamaan class. Penamaan ya class yang kita buat maksudnya tuh. Nah, kalau misal ada yang else ada keluarnya tuh ini nih, search query to lowercase. To lowercase tuh maksudnya tuh apa? Yang tadi misal kita ini nih, to lowercase. Mungkin ini basic algoritmanya sama kayak tadi apa yang kita ketik. Nah, itu masukin to lowercase. Contains, oh ya, contains itu tuh maksudnya teh mengandung nih, gini nih. Produk, misal kita kan produk, kalau kita gak ngisi produknya tuh keluarinnya tuh kosong ya, guys. Nah, else nih,
Else kita tuh misal nyari si user tuh produk where magnet yang class prod tadi namanya misal kan mau search nih. Nah, aku yang tadi yang nyari nyari apa? Per hurufnya contains maksudnya tuh yang mengandung yang di search query ini tuh mengandung lowercase nih tuh. Nanti bentuk list guys. Nih. Terus juga di sini kan kita tuh kalau misal nih nge-fetch produk nih. Jadi sebenarnya yang produk provider ini tuh lebih ke tampilan sininya, tampilan. Oke. Okay. Nah, buat tampilan sini. Terus kita juga kan ada ini nih, filter add product manggil class is loading true. Misalkan ini kan kita ini nih, berarti kita tuh kalau misal nambah produk kan di sini add product kan. Nah, di sini tuh dia tuh kalau waktu ngeloadingin yang tadi add product tuh kan pakai notify listener. Nah, kita tuh kan berarti manggil dari yang product service. Sorry, mana ya? Produk, sorry salah. Nah, kita tuh ngeinin manggil class product service, add product. Nah, di sini juga kita tuh kalau misal apa sih ada error di pengodingan file lainnya gitu, kita tambahin aja debug print error adding product. Ini tuh jadi ngebantu kita buat ngedebug gitu guys sebenarnya sih. Tapi ini nggak wajib. Nah, kalau misal ID itu sebenarnya mungkin teman-teman udah teman-teman juga pada udah tahu mungkinnya itu tuh default kita ngambil indeksnya mulai dari 0 karena dia tuh kalau di web kan biasanya pada tanda tanya sama dengan 0, tanda tanya sama dengan 1202 misal kayak gitu kan. Sebenarnya mirip-mirip kok. Itu fungsinya. Terus misal home screen dart nih. Di sini kita tuh kan stateful widget yang gimana? Stateful widget itu yang increment. Aku di sini rewind karena mungkin karena kita ketemunya jarang ya. Jadi pasti kita juga harus sambil apa ya? Sambil ngulang lagi lah. Aku juga sama kok. Nah, ini nih, ini increment guys. Yang bisa berubah ya, itu stateful widget. Nah, tapi kalau misal kita mau stateless bentuknya ini dulu deh. Sorry ya, aku ngecek. Kalau stateless bentuknya kayak gini. Ini itu buat teks yang tadi aku sebut. Ini app bar nih. Ini app bar. Ini root ya. Ini tuh buat daftarin si filenya. Kan tadi kita buka tuh product form screen. Nah, kita tuh kan ngambil file emang apa sih? Kita tuh sebenarnya kalau misal di sini produk form screen, hasilnya tuh mau jadi produk form S1, S2 itu bisa, tapi lebih pusing ya. Mending langsung ngambil dari nama filenya aja. Nah, di sini juga kan kita styling ya. Kalau font pakai font family mungkin kalian juga udah tahu ya. Dan untuk misal di sini juga kan tadi tuh ada color scheme gitu kan. Nah, di sini tuh karena dia material app ya. Jadi kita tuh ngambilnya pakai dim data. Jadi misal maksudnya tuh bedanya tuh apa? Karena kalau material app itu tuh masih sebagai pembungkus gitu lah. Gitu guys. Pembungkus utama, mungkin nggak utama sih. Berarti kedua lah gitu. Karena dia kan benar-benar ini ya, kayak pohon strukturnya. Oke, ada yang mau ditanya lagi gak? Sorry ya kalau kalian bosen. Tapi materi kita hari ini so far udah ini kok, udah beres. Selamat, selamat liburan. Boleh deh, kita foto bareng gimana? Gini dong, GDG gak sih? Boleh on cam? Ayo.
Iya, kalian gimana, sehat kah? Lagi musim sakit ya? Ciwi-ciwi cantik, boleh. Yang cantik, yang ganteng, sehat. Oke, boleh gini. Iya, lagi musim tugas akhir sama kelas pengganti, enggak sih? Semangat, yang lagi skripsi juga. Kita hari, iya mana hujan terus cuacanya, betul. Aku juga lagi agak lemes. Maaf ya kalau aku tidak kompeten. Maaf kalau ada salah kata, kalian tidak mengerti. Boleh deh di komen yang nggak ngerti sebelah mana. Aman aja teman-teman. Kalian sumpah baik banget. Semoga semangat ya. Oke, oke. Semoga kalian sehat terus ya. Dan semoga dipermudah segala urusannya deh. Amin. Boleh foto dong? Amin. Ih, kalian makasih banget. Baik-baik, sumpah. Gini dong, jadi gak sih? Lucu banget kalian, cantik-cantik, ganteng. Boleh gini ya? Boleh deh. Biar aku screenshot, guys. Aku mau masukin SG ah. Seperti biasa. Boleh dong semuanya on cam, gak usah malu. Nanti aku hitung ya. Semuanya dong. Semuanya gak sih, guys? Ayo dong, on cam semua. Bentar ya. Teman-teman, bener nih yang on cam segini. Semua dong. Biar seru gak sih, ya kan? Nah, ayo on cam, on cam. On cam, on cam. Oke. Oke ya, bentar. Bentar. Bentar ya. Udah nih, udah semua. Kita, bentar. Kita 3 kali retake ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar. Lagi-lagi. 1, bentar. 2, 1, 2, 3. Oke. Thank you ya. Makasih teman-teman yang udah sempetin waktunya. Kali ini kita segini aja ya. Kalau ada apa-apa, boleh reach out aku. Sering-sering aja kalau ngechatnya, karena aku jarang buka WA, guys. Oke, spam aja kalau ada apa-apa. Thank you semua, sehat-sehat ya. Bye-bye. Selamat menikmati liburan dan hari Natal. Thank you. Bye-bye. Kalian dulu deh yang keluar. Oh iya, absen. Sorry, saya lupa. sorry saya lupa. Absensi ya. Nanti kalian harus dapat sertifikat loh ya.
Udah 3 soalnya. Nanti juga yang paling aktif dapat hadiah, ada 3 pemenang. Tapi so far aku tahu sih yang cewek yang mana aktif, yang cowok yang mana yang aktif. Aku perhatiin kalian. Oke, boleh isi ya absennya. Katanya yang udah bilang tung-tung sahur tuh guys. Kalian harus isi absen ya buat sertif guys. Soalnya kita bakal cek satu-satu. Terima kasih ya tuh lucu ya, makasih ya. Kalian lucu semua, kalian lucu, cantik, ganteng, pinter, ya kan? Ya thank you ya, kalian lucu-lucu. Oke okay, guys, boleh ya. Absen. Udah aman absen? Yang udah absen juga boleh keluar ya. Selamat menikmati long weekend kalian. Walaupun pasti ngerjain tugas ya. Sama kok, saya juga guys. Semangat. Thank you juga ya. Maaf kalau saya, oh iya udah selesai, keren deh kalian. Thank you kalau aku ada salah kata, kalau emang kalian kurang paham, atau kalau kurang paham boleh reach out aku ya. Thank you banget. Sehat-sehat kalian yang cantik-cantik, ciwi-ciwi, yang ganteng juga. Bye-bye. Terima kasih, kalian sumpah baik-baik. Member terbaik yang aku tahu. Gak rewel lagi. Makasih. Bye-bye. Selamat menikmati weekend kalian ya. Thank you. Sehat-sehat semua.